Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan selalu atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, saudara kita tergolong di dalamnya. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan tadarus simaan Al-Qur'an kita juz ke-22 paruh pertama. Juz ke-22 paruh pertama, kita mulai dari surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat ke-31 ya. Surah Al-Ahzab ayat 31 ya. Sekali lagi juz 22 paruh pertama, kita mulai dari surah Al-Ahzab ayat 31. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Ustaz Profesor Dr. Haji Syukran Kamil MA. Mari kita awali majelis kita ini dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, kesehatan lahir batin, dianugerahkan pula keberkahan, berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah rizki kita. Dihadirkan kebaikan-kebaikan, dihindarkan dari segala keburukan. Selanjutnya kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, disembuhkan, disehat afiatkan kembali, diberikan pula kesabaran. Semoga pula hajat-hajat yang baik Allah mudahkan, berikan kesuksesan. Selanjutnya kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Qur'an kita untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita dalam wafat ala hadhihi niyyah. Wa li kulli niyyatin salahu wa azwaji wa dhurriyyati wa li baiti. Sahabat wa tabi'in wa liyam. Abaina wa matina wa jadadina wa jadadina wa jadadina wa liman lahu haqqun. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا
إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما
أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن
ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند
الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من
من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil mun'im bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihil dulam amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Sofyan yang alhamdulillah terus menerus kita bisa melakukan simaan Al-Quran, lalu beberapa ayatnya kita kaji. Sebenarnya hari ini bagian Ustaz Hasanuddin ya, tapi karena beliau lagi ada acara gitu ya, makanya dialihkan gitu ya. Mudah-mudahan sebagian besarnya bisa hadir juga di acara pernikahan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ayat yang di awal kita baca itu sampai halaman berikutnya itu bicara mengenai ahlul bait itu ya, mengenai keluarga Nabi. Itu sebenarnya dimulai dari ayat ya ayyuhan nabiyyu yang sebelumnya itu ya. Masih surat Al-Ahzab ayat 28 itu ya. Jadi ceritanya kan di awal-awal itu dijelaskan bahwa istri-istri Nabi itu sempat protes kepada Nabi itu ya. Dan itu disaksikan oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi istri-istri Nabi itu mendatangi Nabi semuanya gitu ya. Lalu mereka meminta nafkah sebagaimana orang-orang sahabat Nabi yang memang memiliki kekayaan yang besar gitu ya. Bahkan nafkah dalam pengertian yang agak umum aja kan memang Nabi fokus pada dakwah kan belakangan gitu ya. Makanya Nabi marah lalu turunlah ayat ini gitu ya. Bahwa sebagai istri Nabi ya tidak layaklah untuk matre kira-kira begitu ya. Kan memang kan umumnya perempuan itu mau menikah itu karena kepribadian ya kan. Dan itu sesuatu yang layak juga. Kepribadian itu apa? Mobil pribadi, rumah pribadi gitu ya. Bukan kepribadian ini. Maksudnya dia adalah memang agak umum gitu ya. Misalnya gini ya, perempuan itu di dalam Quran itu disebut itu sebagai zina. Makanya di dalam ayat 34-nya disebutkan wala tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian di dalam terjemahan ini saja menyebutkannya berhias gitu ya. Di sini itu ya. Dan bertingkah laku seperti tingkah laku orang-orang jahiliyah. Jadi perempuan itu adalah hiasan memang. Makanya kita sering melihat istrinya cantik gitu ya. Suaminya biasa-biasa aja karena dia sendiri adalah perhiasan gitu ya. Dan yang disukai perempuan itu ya memang perhiasan gitu ya. Karena dirinya sendiri itu adalah perhiasan gitu ya. Kalau yang laki-laki kan memang kecenderungan pada perempuan itu diantaranya kan karena fisiknya. Diantaranya yang disebut dengan cinta pada pandangan pertama itu ya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali itu ya. Dari mana datangnya cinta, dari hati turun. Ya kan? Itu saya kira. Nah, memang begitu itunya. Nah, karena itulah maka kata Allah itu kalau kamu kalau kamu menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya gitu yang tadi disebut umumnya itu kan sampai kadang-kadang kan perempuan tuh pakai perhiasan yang banyak itu sampai berat bawahnya aja tuh ya. Kalau nunjukinnya begini karena yang diperlihatkan adalah perhiasannya meskipun memang ya tadi itu ada ya kaum perempuan yang sudah bisa menundukkan kecenderungan materialnya yang seperti para istri Nabi itu. Jadi makanya kata Aisyah apalagi setelah dinasehati oleh Abu Bakar, demikian juga dengan Hafsah. Hafsah itu kan anaknya Umar bin Khattab. Demikian juga dengan Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Nah karena itulah beberapa ahli sejarah kan memang Nabi kenapa istrinya 9 itu pertanyaannya kan. Itu ya. Nah kayaknya ini bicara mengenai para istri Nabi itu ya. Karena memang tak terelakkan gitu ya.
kita ini nggak bisa ngebandingin periode sekarang dengan periode Nabi gitu ya. Misalnya pernikahan Nabi dengan Aisyah itu memang asli kecenderungan pribadi Nabi gitu ya. Karena itu kan yang sering disebut dari istri Nabi, cinta Nabi setelah Khadijah itu adalah Aisyah. Makanya Nabi sering menyebut ya Humairo itu ya. Wahai perempuan dengan muka kemerah-merahan gitu ya. Itu pujian Nabi itu ya, romantisme Nabi terhadap Aisyah. Nah kalau Hafsah sebenarnya Nabi nggak begitu ini ya, tetapi kan begini, yang dekat dengan Nabi yang nanti akan menjadi khalifah berikutnya di dalam sejarah itu adalah kan Abu Bakar lalu Umar. Makanya kata Umar bin Khattab, wahai Nabi, engkau nikahi anak Abu Bakar, kenapa anak aku tidak dinikahi gitu katanya. Gitu ya. Jadi tak terelakkan itu ya. Karena itu hubungan pernikahan itu membuat hubungan antara Nabi dengan Abu Bakar dan Umar itu begitu dekat gitu ya. Karena itulah yang paling marah itu adalah Hafsah kepada Hafsah Umar. Hafsah, kamu harus tahu diri gitu ya. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang membuat protes utamanya dipimpin oleh Hafsah gitu ya. Kamu harus tahu diri, sebenarnya ya Nabi menikahimu ya karena aku gitu ya. Kira-kira begitu ininya. Nah karena itulah maka kemudian istri Nabi itu nggak layak lah kayak gitu, matre kayak gitu. Makanya kata Aisyah itu, aku inginkan adalah Allah dan Rasulnya gitu ya. Karena itulah seberapapun diberikan nafkah oleh Nabi ya, Aisyah itu dengan menyenangi itu ya. Dan ternyata memang Allah punya kehendak lain. Karena di dalam sejarah itu Aisyah itu posisinya hampir sama dengan Maryam. Makanya ini bicara mengenai istri-istri Nabi, termasuk di dalamnya surat ke-25. Itu protes dari Ummu Salamah. Gitu ya. Kata Ummu Salamah, wahai Nabi, kenapa sih di Quran bicaranya laki-laki melulu? Lahirlah ayat itu ya. Jadi orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan. Selanjutnya sampai berikutnya gitu ya. Nah, di dalam konteks ini inilah yang disebut dengan feminisme di dalam Islam. Jadi di dalam feminisme di dalam Islam itu yang disebut dengan maksudnya adalah paham bahwa perempuan dengan laki-laki punya hak yang sama. Tapi bukan dalam wilayah nature itu ya. Dalam wilayah nature tahu ya, nature itu yang disebutnya itu adalah kodrat. Ya, misalnya begini, perempuan itu adalah menarik secara tubuh gitu ya. Maka perempuan itu disebutkan waqarna fi buyutikunna. Sebaiknya istri-istri Nabi, demikian juga istri-istri kaum muslimin itu lebih banyak tinggal di rumah. Ya jangan, kecuali karena keperluan gitu ya. Jangan berkeliaran di luar. Nah, apalagi dengan bertingkah laku seperti perempuan-perempuan jahiliyah, termasuk di dalamnya adalah melakukan itu disebutnya itu ya di dalam ayat sebelumnya, fala takhdhna bil qaul itu ya. Maksudnya itu ngomongnya tuh dengan lemah lembut dalam pengertian centil gitu ya. Sehingga memang orang-orang yang tadinya tidak berkeinginan aja itu ya, karena suaranya saja kan menurut sebagian ulama itu aurat. Tapi itu dalam pengertian suara yang dibuat centil atau apalah yang mendesah dan lain, dalam bahasa sederhananya begitulah. Kan perempuan coba aja lihat itu ya, kalau di TV kan terkenal tuh suaranya Syahrini itu kan. Nah itu yang kayak gitu. Kenapa saya contohkan itu ya, itu yang apalagi kalau para artis itu ya, seringkali kan ya di film-film memperlihatkan itu, meskipun sebagiannya itu hanyalah, nah termasuk di dalamnya adalah pakai pakaian yang kelihatan lekak-lekuknya gitu ya. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa, kalau alhamdulillah kalau di fakultas yang saya ajar sih mending. Ada beberapa fakultas yang memang pakai baju adeknya itu ya. Saya kira ngerti pakai bajuan. Bukan pakai baju ini, memang atasnya pakai kerudung gitu ya. Ya namanya anak-anak muda kan begitu ya kan. Atasnya pakai kerudung gitu ya. Meskipun ini memang disukai oleh kalangan barat. Di barat itu kalau ketemu misalnya ada seorang
yang dulu duta besar Inggris di Indonesia itu ya, dulu itu, sekarang udah berubah itu ya. Itu adalah seorang keturunan Pakistan. Makanya kan wali kota London itu adalah Muslim. Nah sekarang ini perdana menterinya kan orang India itu ya. Itu luar biasa itu ya, di dalam konteks itu gitu ya. Nah dia bilang perempuan Indonesia itu dahsyat itu ya. Kenapa? Karena menjadi perempuan itu bukan berarti tidak boleh bersikap fashionable gitu ya. Pakaiannya punya fashion. Karena itulah yang menarik itu kan pakai kerudung, bawahnya bajunya baju kurung, maksudnya panjang longgar. Di bawahnya pakai jin. Jin bukan jin ifrit ya. Jin itu Levi's tuh apalah, Lea dan lain-lain. Kalau kita lihat iklan Lea itu kan sekuler ya kan. Udelnya kemana-mana dan lain-lain kan. Nah makanya ini kan pakaian profan digabungkan dengan pakaian sakral. Sudah gitu pakai motor katanya, bawa motor. Nah kata dia di Pakistan gak mungkin ada perempuan kayak gitu katanya. Karena kalau seluruhnya pakaian muslim ya muslim. Kalau kita kan enggak gitu ya. Makanya ini dulu tuh di akhir pemerintahan Orde Baru itu menyebut bahwa kemungkinan kejayaan Islam itu akan lahir dari Indonesia. Karena sikapnya yang lebih menerima kemodernan gitu ya. Nah karena itu kita kembali pada ini. Jadi dalam soal yang wilayah nature nggak boleh perempuan itu pengen sama dengan laki-laki. Kenapa sih laki-laki itu nggak hamil? Kita harus hamil. Ya kalau nggak mau hamil ya manusia perempuan keturunan manusia itu akan hilang gitu ya. Ya lalu kalau misalnya perempuan kenapa sih kalau laki-laki kan fokus pada kerja gitu kan? Kalau kita harus ngurusin anak. Harus nyusui gitu ya. Nah itu nggak bisa itu ya. Dalam soal misalnya ini nyusui gitu ya, itu nature, nggak boleh sama gitu ya. Nah termasuk yang pernah saya jelaskan itu soal iddah gitu kan. Kenapa sih laki-laki sebelum cerai ya udah dapat nikah, apalagi sudah cerai. Hari ini cerai besok nikah gitu ya. Kalau perempuan kan nggak bisa, iya kan? Nah itu kan seringkali dirujuk oleh beberapa orang yang tidak setuju. Padahal itulah yang disebut dengan nature. Kenapa? Karena perempuan itu kalau tidak ada iddahnya, tanda di dalam rahimnya itu belum hilang. Makanya harus melewati iddah dulu, tidak berhubungan seksual. Nah ini makanya kan penelitinya kemudian meneliti istrinya itu ya. Nggak istrinya pun sama dengan kalangan non muslim lain. Jadi ada banyak tanda. Ternyata katanya anaknya asli dari pembuahan suaminya itu hanya satu, duanya itu adalah dari yang lain gitu ya. Karena kalau tidak diberi iddah itu tanda perempuan suci atau enggak itu akan nampak kalau diteliti gitu ya. Jadi setiap laki-laki yang datang kepada perempuan, saya kira ngerti yang disebut datang itu ya. Di dalam rahimnya itu adalah ada tanda. Jadi kalau dia berhubungan dengan 10 orang, tandanya 10 gitu ya. Tidak ini. Jadi kesalehan seorang perempuan itu sekarang bisa diteliti secara itu. Tapi dalam soal yang bukan nature itu persamaan antara laki-laki dan perempuan iya diakui di dalam Islam. Misalnya tadi Aisyah itu dalam soal periwayatan hadis dia diakui kesahihannya bahkan lebih sahih ketimbang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kan hadis itu diriwayatkan Abu Hurairah terbanyak tuh Abu Hurairah itu ya. Nah tetapi kecerdasan Aisyah itu luar biasa. Karena itulah itu yang disebut sering ditonjolkan oleh non muslim. Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur yang bahkan 6 tahun tetapi bersatu dengan Nabi ketika umur 9 tahun. Nah itu kan untuk ukuran sekarang kan masih umur SD. Tetapi kan jangan dibandingin saat itu dengan periode itu. Karena memang di kampung saja dulu ya, terutama periode ayah saya katanya biasa nikah di atas 10 itu. Bahkan ibu saya katanya menikah umur 15 tahun gitu ya. Itu biasa itu dulu itu. Jadi memang nggak bisa disamakan gitu ya dalam soal itu. Tetapi salah satu hikmah mengapa Aisyah menikah muda karena ingin dididik oleh Nabi itu ya. Karena itulah hadis-hadis yang terkait keluarga banyak muncul dari Aisyah. Misalnya begini, laki-laki itu di rumah apakah diem aja atau enggak gitu ya. Jadi kalau masak misalnya terima jadi aja gitu ya. Katanya ya itu kata Aisyah, Nabi itu di rumah tidak manja itu kalau ada bajunya yang even dijahit sendiri gitu ya.
Nah, demikian juga kalau yang disebut dengan, kan perempuan sering disebut 3R kan? 3R itu apa? Di dapur, di kasur, di sumur gitu kan. Iya kan? Kalau di kasur mah biasa ya kan. Tapi yang masalah ini kan apakah soal dapur dan sumur itu persoalan perempuan? Nah itu memang berbeda pendapat. Ada ulama yang menyebutnya iya. Tapi Umar bin Khattab itu termasuk tidak gitu ya. Dan juga para ulama yang lain. Karena itu Imam Asy-Syafi'i bilang kalau perempuan minta bayaran atas apa yang dia lakukan di rumah, terutama di dapur dan di sumur, itu harus dibayar. Karena pernikahan itu konsekuensinya hanya di kasur gitu ya. Nah karena itulah itu adalah sedekah kaum perempuan terhadap kaum laki-laki gitu ya. Dan itu adalah bagian dari apa yang kita sebut job description kalau di dalam manajemen. Ya kan, makanya saya sering bilang ya saya kan ya penulis buku gitu ya. Kata istri saya itu, "Mamah kebagian nggak itu pahalanya?" katanya. "Ya kebagian lah," saya bilangin. "Saya nggak bisa nulis buku kalau nggak ada basis itu ya yang diberikan oleh suami, istri makan, minum dan lain-lain." Tapi pada intinya perempuan bukan itu dikonstruk oleh kultur namanya gitu ya. Jadi oleh kultur lah yang menentukan perempuan kemudian seperti itu. Pada intinya kayak Aisyah, kalau dalam wilayah ilmiah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam wilayah kesalehan gitu ya. Nah nanti akan saya jelaskan mengenai ayat Innal Muslimin sedikit. Masih 36 lah, masih belum jam 6 ya. Nggak ngapa-apa lah di rumah juga mau ngapain. Kita lanjutin lagi ya, biar ini ya. Nah yang juga sering menjadi masalah itu adalah istri Nabi yang kita sebut Zainab. Itu kaum di barat itu selalu tuh kalau Aisyah Zainab. Makanya Nabi dianggap tidak feminis lah, tidak menghargai perempuan, dan termasuk Nabi dianggap kelainan seksual. Gara-garanya begini, jadi kan Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Nah Zaid ini adalah sebenarnya anak seorang petinggi kampung gitu ya. Tapi dia diambil secara, dulu kan banyak budak itu karena dipaksa, kayak Yusuf kan, itu kan diambil kan dari bawah sumur itu ya, jadiin budak gitu ya. Nah ini juga sama, Zaid bin Harithah itu lagi main diambil itu dengan paksa, ya tentu saja keluarganya nangis tuh ya. Lalu ternyata Zaid itu menjadi budak di rumah Nabi. Nah tetapi Nabi kan ya nggak pernah memperlakukan budak kayak budak, makanya itu kayak anaknya. Nah orang-orang menyebutnya itu adalah Zaid bin Muhammad Rasulullah itu ya, Zaid itu. Nah karena dia anak angkatnya lalu dinikahkan. Inilah yang disebut dengan Islam itu terlalu awal datang, bahkan terlalu progresif itu ya. Pada masa di mana ada struktur sosial itu ya yang disebut dengan kaum pemilik budak dan kaum budak. Ini Nabi mau mempersamakan. Nabi menikahkan Zaid itu ya dengan keponakannya, dengan sepupunya. Itu ya, namanya Zainab itu binti Jahsy kalau nggak salah nama ayahnya ya. Nah, tapi dalam hubungannya kan hubungan majikan dengan budak kan. Sehingga memang tidak harmonis. Sehingga kata Zaid itu ya udahlah aku akan ceraikan aja. Makanya kata Allah itu disebutkan, Nabi bilang amsik azwajaka itu, amsik alaika azwajak. Itu ya. Jadi ya udahlah pertahankan gitu ya, jangan gitu ya. Nah, tetapi akhirnya bercerai juga. Nah, yang menarik itu ya, Nabi kemudian tertarik sama Zainab kemudian. Tertarik gitu ya. Nah itu kan udah settingan Allah kan gitu ya, setelah cerai itu. Nah lalu kemudian disinilah kemudian namanya Allah yang menikahkannya, disebutnya falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha itu ya. Surat ke-37 itu ya kalau pengen baca aja. Falamma itu di ayatnya itu ya, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha itu ya. Jadi ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, lalu kemudian ini ada apa yang dimaksud zawwajnakaha itu ya.
Itu zawajnakah itu ada tafsiran maknanya harfiah. Jadi akulah yang menikahkan engkau dengan Zainab. Nah, tetapi tafsir ada juga Allah lah yang membuatmu punya istri itu ya, menjadikan dia, Allah lah yang menjadikan Zainab sebagai istrimu gitu ya. Nah, itu beda memang ya tafsir ininya, bahasanya zawajnakah itu ya. Nah, itu apakah Allah menikahkan itu secara langsung apa tidak? Tapi beberapa mufassir menyebut Allah yang menikahkan langsung. Makanya Zainab itu pernah berbangga diri, kalian kan dinikahkan oleh keluargamu. Kalau aku dinikahkan dengan oleh Allah sendiri langsung gitu ya. Nah, disinilah menjadi perdebatan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Nabi itu punya kecenderungan terhadap mantan istri anaknya gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah kan. Makanya kemudian disebutkan pertama hikmah Nabi menikahi Zainab itu adalah makana Muhammadun aba ahdi mirjalikum. Jadi Allah sedang melakukan upaya bagaimana anak angkat itu bukan anak sendiri gitu ya. Itu pembedaannya. Kalau anak sendiri nggak boleh, kalau anak angkat boleh gitu ya. Nah, karena itu pula maka anak angkat itu nggak bisa dapat warisan. Jadi ini konsekuensi di dalam persoalan hukum Islam. Yang kedua gini. Jadi memang Nabi itu ingin mempersamakan antara kaum majikan dengan kaum budak, kaum pemilik modal, bahasa ininya kaum proletar itu. Proletar itu yang kerja itu ya, dengan kaum borjuis itu kira-kira ya kalau dalam bahasa yang sekarang itu ya. Tapi kan kemudian gagal. Makanya Nabi harus tanggung jawab itu ya. Kan begini, kalau istri budak itu nggak bisa nikah dengan orang yang sesama biasa. Makanya Nabi itu meningkatkan status Zainab dari yang tadinya setingkat budak karena dinikahi oleh budak kemudian dinaikkan itu statusnya itu ya. Ini persoalan ajaran Islam gitu ya. Jadi disinilah persoalannya. Jadi kalau orang-orang Barat melihatnya secara harfiah kan bisa masalah. Tapi di dalam Islam kan lain. Ada kepercayaan enggak kepada Nabi, itu masalahnya gitu ya. Nah, kalau yang terakhir itu adalah mengenai ini Ummu Salamah. Nah, itu istri Nabi yang lain ya. Yang umumnya istri Nabi kayak Ummu Salamah. Ummu Salamah itu seorang istri dari sahabat sebelum peperangan. Karena kan Nabi kan diserang bukan berperang ya. Diserang berkali-kali itu ya. Jadi kata suaminya Ummu Salamah sebelum berperang itu bilang, kalau aku mati mohon nikahi istriku sehingga anak-anakku terjamin secara ekonomi gitu ya. Nah itu kemudian ternyata suaminya Ummu Salamah itu meninggal. Lalu kemudian ya Nabi menikahi agar sesuai dengan perjanjian gitu ya. Nah itulah yang disebut dengan poligami dulu ya. Tujuannya itu adalah untuk bagian dari pemeliharaan anak-anak yatim. Makanya ayatnya pula bagi saya itu ayatnya itu adalah kita ini seringkali senang gitu ya memotong-motong ayat itu ya. Ayat aja nggak dibaca secara keseluruhan. Kan ayatnya itu fankihu itu terkenal kan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3, 4 ya kan. Bahkan ada Daud Zahiri menyebutkan 2 berarti 4. Ya 3, 6. Berapa lagi? 4, 8. Jadi jumlahnya 18 menurut Daud Zahiri gitu ya. Tapi yang umumnya itu adalah dari para ahli fikih itu hanya menyebut amsik arba'an, pilih 4 wa farik sairahunna. Karena pada masa itu ada sahabat Nabi istrinya 10. Itu ya. Lalu kemudian kata Nabi ya jangan maksimal 4 itu ya. Tapi kalau Nabi itu khususiyat itu ya. Karena ada persoalan keterbatasan itu gitu ya. Nah, karena itulah maka kalau ayatnya dibaca sempurna lain. Ya. In khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian takut tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahi aja perempuan lain gitu ya. 2 ke 3 ke gitu ya. Jadi makanya kalau kamu berbuat bukan itu. Kalau kamu takut terhadap anak-anak yatim, tidak berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikah aja ibunya gitu ya. 2 ke 3 ke 4 ke gitu ya. Meskipun ada tafsiran ayat lain lagi itu ya. Ibnu Katsir malah memahaminya kalau kalian takut berbuat tidak adil karena mengambil harta anak yatim gitu ya.
Nah yang ini makanya nikah yang lain gitu. Itu tafsir yang lain. Tetapi tafsir modern yang terkenal sekarang ya seperti itu. Memang harfiah ayatnya begitu. Karena itulah kita ini sering memotong-motong ayat, padahal itu kan syarat kalau begini hasilnya begini gitu. Jadi dulu itu adalah poligami sebagai itu. Meskipun juga banyak juga yang dinikahi karena tak terelakkan. Misalnya ada seorang, saya lupa namanya, baca aja di beberapa sejarah itu. Jadi istri Nabi itu salah satunya, kalau nggak salah Juwairiyah ya, lupa. Istri Nabi itu dinikahi gara-gara apa? Dia adalah seorang istri dari petinggi bahkan rajanya itu ya, dari Yahudi gitu ya. Lalu kemudian kan istrinya itu bahkan pernah bermimpi mau dinikahi oleh Nabi, ternyata benar gitu ya. Jadi kata Nabi itu, kalau kamu mau ya kamu akan dijadiin budak gitu ya, atau aku serahkan kepada keluargamu. Tapi kalau kamu mau akan aku nikahi gitu ya. Lalu kemudian memilih menjadi istri Nabi gitu ya. Nah yang menarik itu seluruh anggota dan anak buah itu ya, rakyat dari suaminya itu kemudian masuk Islam gitu ya. Jadi itu memang ada keterbatasan seperti itu gitu ya. Karena itulah kalau untuk memperkuatkan ini disebutkan kan ayat 25 aja. Sesungguhnya orang-orang yang muslim laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah di sini memang beda. Lalu orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, muslim dan mukmin beda. Kalau muslim bisa KTP itu ya, maksudnya syahadat itu ya. Kalau mukmin itu keimanannya sudah ada di hati itu ya. Nih insya Allah yang coba saja ya, bagi orang tertentu ya bangun jam 4 kurang apalagi harus tahajud dulu ya, iya kan? Itu kan sesuatu yang berat itu ya. Iya kan? Ya tapi karena kita ada keimanan gitu ya. Maka kita kemudian bangun pagi termasuk hari ini. Tapi jangan lupa yang datang kayak gini tuh punya kebesaran hati dan punya kebahagiaan hati itu ya. Lalu kemudian disebutkan, nah hidup ini selain ini adalah wal qanitat wal qanitin wal qanitat. Jadi harus punya hidup di dalam ketetapan, di dalam ketaatan. Yang susah itu kan istiqomah kayak gitu kan? Gitu saya kira. Lalu kemudian wasodikin wasodikot, itu yang orang-orang yang jujur. Jujur pada diri sendiri pun harus itu ya. Yang susah itu kan nyuruh orang jujur padahal diri sendiri nggak jujur. Termasuk misalnya jangan memaksakan diri gitu ya. Misalnya orang ya fisik juga nggak mampu gitu ya. Lalu kemudian ekonomi juga nggak mampu gitu ya. Ini malah berantem melulu sama istri itu ya. Akhirnya kan cerai. Ya hidupnya nelongso lah gitu ya. Padahal kalau dia bisa menahan emosi kan lain. Termasuk misalnya memaksakan diri. Makanya kemarin saya ngobrol dengan Pak Tarno ya. Pak Tarno apa? Umurnya beliau udah 78 tahun gitu ya. Kata Pak Tarno itu kalau pengen umur panjang katanya jauhi polisi, jauhi dokter gitu ya. Gitu ya. Jauh polisi apa tuh ya? Katanya Pak, ya jangan berbuat yang melawan dengan hukum. Itu Pak Tarno ini ya. Lalu kemudian jauhi dokter, maksudnya itu harus menjaga kesehatan. Tetapi katanya ini sama ini dengan yang saya dapatkan dari guru saya. Makanya saya langsung kutip Pak Tarno. Kalau nggak percaya tanya tuh, beliau ada tuh. Harus bahagia itu ya. Jangan ini, makanya kata di dalam hikam itu problem hidup ini adalah terlalu banyak keinginan. Orang istri satu juga cukup, pengen istri dua itu ya. Ya nanti kan repot itu ya. Iya kan? Nggak bahagia hidupnya itu kan. Demikian selanjutnya. Orang bisanya beli mobil Avanza, pengen beli mobil Mercy. Ya repot cicilannya nanti gitu ya. Kira-kira begitu itunya. Itu yang disebut dengan bahagia itu ya. Makanya, dan itu saya dapatkan juga dari Profesor Rotibul Umam itu ya. Kata beliau itu, kamu kalau pengen umur panjang, satu pagi-pagi itu kalau bisa setiap hari olahraga itu ya. Saya nggak bisa tuh, hanya bisa seminggu 3 kali itu ya. Karena banyak ke ini. Lalu bahkan kata Fahri Ali itu ya, kalau kamu dikasih 1 miliar baru itu tinggalin olahraga itu ya. Tapi kalau dikasih kerjaan di bawah 1 miliar, bagian olahraga ya olahraga duluan itu ya. Tinggalin itu ya soal kerjaan itu. Yang kedua itu adalah itu tadi, kalau sudah
maghrib jangan mikirin kehidupan, sesampainya saja hidup ini. Waktu istirahat ya istirahat itu ya. Itu sampai selesai lah itu ya, karena waktunya agak panjang ya. Jadi biar setengah jam sampai selesai. Nah, di dalam bahasa ayat ini akan dijanjikan ampunan Allah dan pahala yang besar. Pahala itu termasuk di dalamnya adalah pahala di dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, meskipun saya memberi ciri beberapa bagian, tapi biasanya ngikuti waktu sajalah. Ya, ini sudah setengah jam cukup ya. Ini jam 6 kurang, ini memang karena subuhnya lebih awal, jam 6 kayak belum jam 6 aja udah terang banget sekarang. Makasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu